dari manapun sumbernya, mau dari buku ataupun dari paper ilmiah, dari jurnal yang kalian baca selama proses studi literatur, uh, yang akan kalian tuliskan lagi gitu ya, dengan menggunakan kata, struktur kalimat, atau gaya bahasa yang berbeda tanpa mengubah makna. Jadi kalau kalian melakukan yang namanya studi literatur dalam proses penelitian atau penulisan, nanti mau penulisan skripsi ataupun artikel ilmiah, itu biasanya kalian akan sangat banyak melakukan yang namanya teknik parafrase ini gitu. Jadi bukan langsung copy paste kalimat yang ada dari sumber, tapi kalian harus menggunakan atau mengubah gaya bahasa ke gaya bahasa kalian sendiri atau tatanan kalimat atau penggunaan kata kalian sendiri tanpa mengubah makna yang kalian pahami dari sumber asli gitu ya. Kenapa ini penting dilakukan? Karena parafrase membantu kalian menghindar dari yang namanya plagiarisme gitu. Jadi kalau kalian langsung copy paste apa namanya kalimat gitu ya, itu ketika kalian nanti checking plagiarism itu pasti persentasenya nanti akan tinggi gitu. Nah, parafrase ini banyak digunakan dalam penulisan ilmiah agar tidak terjebak dalam plagiarisme, sekaligus juga hal baiknya adalah melatih pemahaman kalian gitu ya. Jadi itu adalah definisi dan fungsinya atau urgensinya seperti apa. Nah, kemudian ini adalah beberapa teknik parafrase yang biasanya dilakukan oleh para penulis ya atau para peneliti dalam menuliskan hasil pekerjaannya dan hasil kajian studi literaturnya ke karya ilmiah yang mau dia publikasikan. Yang pertama adalah dengan cara mengganti sinonim, yaitu mengubah kata-kata tertentu dengan sinonim yang sesuai. Contohnya, jika pada artikel asli kalimat yang tertulis adalah metode resistivitas digunakan untuk menyelidiki kondisi bawah permukaan. Kalian tidak boleh menuliskan itu langsung dengan kalimat seperti ini gitu ya. Walaupun kalian menganggap ini adalah kalimat yang umum dan banyak pasti orang yang sudah pakai istilahnya gitu ya, tapi akan sangat baik ketika kalian mencoba untuk menuliskannya lagi dengan gaya bahasa kalian. Karena percayalah, gaya bahasa setiap orang itu pasti akan berbeda. Itulah yang bisa membedakan kalian antara satu penulis dengan penulis yang lain seperti itu. Nah, kalau dari kalimat asli ini, contoh parafrase yang mungkin bisa dilakukan dengan cara mengganti sinonim ya, atau mengubah kata-kata tertentu dengan menggunakan sinonim yang sesuai tanpa mengubah maknanya, itu adalah seperti ini. Teknik resistivitas dimanfaatkan untuk mengeksplorasi keadaan bawah tanah. Jadi metode diganti dengan sinonimnya yaitu teknik ya. Kemudian menyelidiki itu dengan mengeksplorasi, kondisi adalah keadaan sinonimnya, dan satu lagi yang digunakan itu adalah dimanfaatkan gitu ya. Jadi keduanya sama-sama menekankan bahwa resistivitas adalah alat bantu yang digugakan dalam rangka mengeksplorasi atau menyelidiki kondisi bawah permukaan seperti itu ya. Itu dengan menggunakan sinonim ya. Tapi kalian harus hati-hati penggunaan sinonim harus hati-hati gitu ya, jangan sampai tadi ya saking mau ngubah sinonim ya, apalagi kalau dalam bahasa Inggris ya, karena kan
bahasa Inggris itu satu kata itu bisa berbagai makna ya. Nah, tinggal disesuaikan dengan nanti kalimatnya seperti apa, maksud yang mau disampaikan oleh penulis kepada pembaca seperti apa gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita lebih mudah ya, tapi kalau dalam bahasa asing, dalam bahasa Inggris misalnya, itu kalian harus hati-hati. Nah, teknik yang kedua itu adalah mengubah struktur kalimatnya ya. Misalnya kalimat aktif kalian ubah menjadi kalimat pasif ataupun sebaliknya. Nah, contohnya pada kalimat aslinya, misalnya dalam artikel yang sumbernya kalian membaca peneliti mengumpulkan data menggunakan konfigurasi Wiener gitu misalnya. Ya. Nah, parafrase yang mungkin dilakukan dengan mengubah menjadi kalimat pasif ya adalah berarti objeknya di depan ya, berarti data dikumpulkan dengan memanfaatkan konfigurasi Wiener oleh peneliti seperti itu ya. Nah, berkaitan dengan kalimat aktif dan kalimat pasif ini juga ada catatan penting berdasarkan pengalaman saya ketika menuliskan artikel pada jurnal internasional. Ada beberapa jurnal yang memang lebih menyukai tulisan itu atau artikel itu dituliskan dalam bentuk kalimat aktif. Kenapa? Karena menggambarkan bahwa si peneliti betul-betul mengerjakan apa yang dia tuliskan di situ, gitu. Jadi teknik parafrase ini bisa jadi opsi asalkan kalian ya hati-hati dengan template atau ketentuan yang diharapkan oleh masing-masing jurnal target kalian gitu ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah mengubah bentuk kata. Kata benda atau kata kerja, kata benda berubah menjadi kata kerja, kata sifat misalnya berubah menjadi kata benda dan lainnya gitu ya. Kalian bisa mengubah-ubah sesuai dengan mana yang menurut kalian pas, tapi tidak sampai mengubah maknanya ya. Jadi itu yang harus diperhatikan ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kalimat aslinya, misalnya penggunaan metode geolistrik sangat penting dalam eksplorasi air tanah, gitu ya. Nah, parafrase yang digunakan di sini adalah mengubah kata benda menjadi kata kerja dan kata sifat menjadi kata benda. Contohnya, metode geolistrik digunakan secara signifikan untuk mengeksplorasi air tanah. Ya, kata benda yang di sini digunakan adalah eksplorasi air tanah, itu kan kata benda. Tapi kita ubah menjadi satu kata kerja, yaitu mengeksplorasi air tanah, gitu ya. Dan kata sifat itu sangat penting diubah menjadi kata benda, yaitu secara signifikan untuk mengeksplorasi air tanah seperti itu ya. Jadi pengubahannya tergantung bagaimana kalian memandangnya ya, sesuai dengan pas atau tidak berdasarkan kebutuhan kalian seperti itu. Nah, itu teknik parafrase. Yang berikutnya adalah yang keempat ya. Jadi ada 6 ya, mengubah sinonim, ya mencari sinonimnya, kemudian mengubah struktur kalimatnya dan mengubah kata gitu ya. Jadi kata benda menjadi kata kerja, kata sifat menjadi kata benda dan seterusnya. Lalu yang keempat, mengombinasikan atau memecah kalimat. Misalnya, kalimat yang pendek itu mungkin kalian bisa ubah itu menjadi satu kalimat panjang yang utuh gitu ya. Atau justru kalimat panjang itu mungkin kalian melihatnya ini terlalu panjang dan bisa diubah menjadi kalimat pendek, itu juga bisa gitu. Contohnya adalah seperti ini. Pada kalimat aslinya, metode seismik digunakan untuk memetakan struktur bawah permukaan, terutama untuk mendeteksi patahan, gitu ya. Nah, parafrasenya adalah mungkin diubah menjadi
Untuk mendeteksi patahan, peneliti memanfaatkan metode seismik yang berfungsi memetakan struktur bawah permukaan. Jadi kalimatnya menjadi lebih agak lebih panjang gitu ya. Jadi bukan berarti jadi kayak pendek lalu jadi berapa paragraf, enggak. Mungkin misalnya gini, memanjangkan kalimat itu mungkin bisa menambah kata gitu ya, atau memendekkan kalimat berarti mengurangi katanya, gitu bisa juga gitu ya. Jadi supaya lebih detail atau supaya lebih efektif, efisien seperti itu. Nah, yang kelima adalah mengubah sudut pandang. Nah, kalau yang ini mengubah tekanan tertentu gitu ya, tapi maknanya sama. Misalnya, kalau yang di contohnya ini adalah tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketebalan lapisan tanah lunak gitu. Jadi seolah-olah kalimat aslinya langsung berfokus kepada tujuannya gitu ya, tujuan dari penelitian ini. Maka kita bisa melakukan parafrase, yaitu penelitian ini difokuskan pada identifikasi ketebalan lapisan tanah lunak seperti itu. Jadi mengubah gitu. Jadi kalimatnya bisa diubah dengan memberi penekanan yang berbeda selama maknanya tetap sama. Kedua kalimat ini sama-sama menekankan kepada tujuan penelitian, hanya kalimatnya itu lebih disesuaikan gitu ya. Nah, yang keenam, menggunakan parafrase semantik. Kalau ini adalah menggunakan gaya bahasa kalian sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Jadi menyampaikan kembali ide dengan bahasa yang lebih sederhana atau mungkin lebih teknis sesuai dengan mana yang kalian rasa pas gitu, sesuai kebutuhan kalian. Contohnya, kalimat asli fenomena likuifaksi sering terjadi pada tanah berpasir jenuh saat gempa. Ya, jadi kalian mencoba untuk meninjau bahwa si fenomena likuifaksi ini memang sering terjadi pada tanah berpasir jenuh saat gempa gitu ya. Nah, kalian sudah paham itu, lalu kalian mencoba untuk menyampaikan kembali ide tersebut dengan bahasa kalian ya, dengan lebih bahasa yang lebih casual mungkin ya. Jadi seolah-olah gempa bumi dapat memicu likuifaksi, terutama di tanah pasir yang jenuh air. Nah, untuk teknik yang keenam ini, yang perlu kalian tekankan adalah jangan sampai pembahasannya mengurangi kaidah saintifiknya gitu ya, karena kalimatnya kasual, jangan sampai mengubah kaidah saintifiknya gitu. Jadi kalau misalnya sudah berubah seolah-olah saintifiknya tuh jadi atau tidak sesuai dengan konseptual atau teori yang berlaku gitu ya. Jadi bisa kalian sesuaikan aja, yang penting maknanya tidak berubah. Itu adalah hasil dari bacaan kalian, dan mungkin nanti bisa kalian cantumkan lagi sumbernya dari mana gitu ya. Nah, ini adalah beberapa catatan penting yang tadi sudah saya sampaikan sebenarnya. Yang pertama, jangan hanya mengganti kata dengan sinonim tanpa memperhatikan konteks gitu. Jadi maknanya harus tetap sama dengan sumber yang asli. Lalu sertakan selalu sumber rujukan jika memang mengambil ide dari penulis lain. Itu adalah jadi kita tidak jadi gini, kita sebenarnya mau mencoba untuk menyadur kalimat ya, menyadur kalimat dari yang sumber bacaan kita, tapi kita tidak mau ketahuan kalau kita nyadur gitu ya. Nah, itu kan berarti gimana caranya supaya pintar-pintarnya kalian menggunakan 6 teknik yang tadi, supaya hasil tulisan kalian tadi tidak terdeteksi sebagai sebuah bentuk plagiarisme seperti itu ya. Itu nah, ini ya, kita mau coba untuk melakukan teknik parafrase dengan menggunakan teks asli yang ini. Teks aslinya adalah
metode geolistrik resistivitas merupakan salah satu teknik penting dalam eksplorasi bawah permukaan. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi variasi resistivitas batuan yang berkaitan erat dengan kandungan mineral, air tanah, maupun struktur geologi. Oke, kita coba ubah ini menjadi penggunaan sinonim dan struktur kalimat ya. Teknik yang kita gunakan adalah mengubah sinonim dan menyesuaikan struktur kalimatnya. Teks aslinya metode geolistrik resistivitas merupakannya diganti dengan menjadi adalah gitu. Lalu eksplorasi bawah permukaan diganti dengan menyelidiki kondisi bawah tanah gitu ya. Dan kalian bisa lihat dimanfaatkan ya. Ini ada apa namanya teknik ya. Teknik diubah menjadi pendekatan ya. Geolistrik resistivitas diubah menjadi resistivitas geolistrik ya. Kemudian teknik penting menjadi teknik utama ya. Lalu digunakan menjadi dimanfaatkan. Lalu mengidentifikasi variasi resistivitas ya diubah menjadi mendeteksi perbedaan nilai resistivitas batuan yang berhubungan, kalau di atas dia berkaitan erat dengan mineral, air tanah, serta struktur geologi ya. Jadi kalimatnya lebih efisien gitu ya, hanya menggunakan sinonim-sinonim dari kata-kata yang bisa kita cari sinonimnya tanpa mengubah maknanya seperti itu. Jadi yang tadinya adalah seperti atas ini berubah menjadi metode resistivitas geolistrik adalah teknik utama dalam menyelidiki kondisi bawah tanah. Pendekatan ini dimanfaatkan untuk mendeteksi perbedaan nilai resistivitas batuan yang berhubungan dengan mineral, air tanah, serta struktur geologi. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah mengubah kalimat panjang menjadi kalimat pendek ya. Saya nggak tahu ini mengubah kalimat panjang menjadi kalimat pendek atau sebaliknya justru. Kita lihat ya. Teknik teks aslinya adalah seperti ini ya. Nah, parafrasenya adalah kita mencoba untuk yang tadinya dua kalimat ya. Dua kalimat panjang dengan per kalimatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kata ya. Coba kita lihat yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi 11 gitu ya. Atau yang kedua dia lebih yang bawah lebih panjang dibandingkan dengan yang atas. Nah, kita lihat. Metode geolistrik resistivitas merupakan salah satu teknik penting dalam eksplorasi bawah permukaan. Nah, eksplorasi bawah permukaannya tetap merupakan diganti dengan adalah geolistrik resistivitas ya. Metode merupakan teknik penting menjadi metode penting dan kalimatnya menjadi salah satu metode penting untuk eksplorasi bawah permukaan adalah geolistrik resistivitas gitu ya. Dan yang kedua, kalimat kedua, yang atas, teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi variasi resistivitas batuan yang berkaitan dengan kandungan mineral, air tanah, maupun struktur geologi. Lalu kita ubah kalimatnya menjadi teknik ini berfungsi mengenali perbedaan resistivitas ya, yang di atas mengidentifikasi variasi resistivitas, yang bawah menjadi mengenali perbedaan resistivitas batuan. Titik. Nah, ini berarti kalimat kedua ini dipotong nih. Jadi dua kalimat dengan pendek-pendek gitu berarti ya. Lalu nilai resistivitas tersebut memiliki kaitan, ini adalah
perubahan dari berkaitan erat ya. Resistivitas tersebut memiliki kaitan dengan kandungan mineral, air tanah, dan struktur geologi seperti itu. Jadi dua kalimat dengan kondisi seperti ini lalu diubah menjadi 3 kalimat dengan jumlah kata per kalimatnya lebih sedikit dibandingkan dengan teks aslinya. Itu juga bisa membantu dalam melakukan yang namanya parafrase ya. Yang berikutnya adalah sudut pandang berbeda. Kita fokus ke fungsi dari metode geolistriknya ya. Teks aslinya adalah seperti yang di atas ini ya. Lalu setelah kalian membaca-baca dari studi literatur, maka kalian bisa melakukan parafrase untuk mengungkap fungsi utama dari metode resistivitas geolistrik dengan kalimat seperti berikut. Ini kalimatnya menjadi cenderung sangat berbeda ya dibandingkan dengan yang kalimat aslinya gitu ya. Karena kita tetap fokus ke fungsi, hanya konteks atau hanya tatanan kalimatnya ini sedikit berubah ya. Dan hasil parafrasenya dengan tetap berfokus pada fungsi dalam eksplorasi bawah permukaan, metode resistivitas geolistrik banyak digunakan karena kemampuannya mengungkap variasi resistivitas batuan. Informasi resistivitas ini kemudian dipakai untuk menafsirkan keberadaan mineral air tanah maupun struktur geologi. Jadi fungsinya untuk eksplorasi bawah permukaan mengidentifikasi variasi resistivitas yang berkaitan erat dengan kondisi-kondisi ini itu tetap tersampaikan di kalimat yang sudah diparafrase seperti itu ya. Kemudian ini dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana ya sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, untuk yang bagian ini adalah sebenarnya kalau dari pengalaman saya ini adalah setelah kalian mulai kalian bisa memahami ini dengan baik gitu ya, fokusnya kemana, kemudian kalian sudah tahu sinonimnya ya, kemudian struktur kalimat yang sesuai, maka baru kalian bisa menggunakan teknik parafrase yang ini. Karena bahasa lebih sederhana itu buat kita mungkin sederhana, tapi buat orang lain yang di luar kebidangan ini gitu ya, misalnya kalian nyuruh orang biomedis gitu untuk baca ini mungkin akan bingung gitu. Tapi kalau kalian nyuruh misalnya orang-orang yang sama-sama geofisika atau sama-sama geologi untuk membaca ini, sebenarnya ini sudah bisa dipahami dengan cukup baik gitu. Artinya kalian menggunakan bahasa sederhana itu, kalian sudah paham dulu penekanannya di mana, kemudian sinonimnya yang tepat seperti apa, target dan tujuannya seperti apa, baru dari teks asli ya, baru kalian menggunakan bahasa kalian sendiri gitu ya. Ini yang tadi lebih enak dibaca seperti itu. Jadi intinya itu adalah memainkan pilihan kata, struktur kata, dan fokus penekanan targetnya ya, selama tidak mengubah makna seperti itu. Nah, nanti kalau kalian sudah melakukan yang namanya teknik parafrase, lalu kalian mau submit skripsi kalian gitu ya, atau submit artikel ilmiah kalian ke suatu lembaga jurnal atau ke kampus ya kalau untuk skripsi, itu kalian akan melewati satu tahap yang namanya uji kesamaan naskah ya. Uji kesamaan naskah menggunakan alat batu Turnitin ya. Kalau di ITERA kita pakai Turnitin. Jadi ini adalah proses untuk mengecek tingkat kemiripan isi suatu naskah dengan naskah yang lain ya. Bisa jadi dengan sumber bacaan kalian atau bisa jadi dengan naskah sesama mahasiswa yang lagi ngerjain TA
gitu. Itu bisa juga seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memastikan keaslian karya tulis yang kalian hadirkan gitu ya, yang kalian hasilkan gitu, dan menghindari praktek plagiarisme karena kita tidak mau uh, hasil kerja kalian itu adalah hasil contekan atau hasil menyadur pekerjaan orang lain. Itu kita tidak mau seperti itu. Ada hukumnya ya kalau yang begitu. Jadi saya dulu pernah baca di ITB ya. Jadi ada pekerjaan mahasiswa S3 doktoral itu yang isi buku disertasinya bukan buku disertasi, artikel ilmiah ya, artikel ilmiah itu yang dipublikasikan di jurnal internasional itu ternyata sama persis dengan hasil publikasi yang juga dipublikasikan oleh orang lain sebelumnya gitu, tapi dalam bentuk buku disertasi. Nah, kalau buku disertasi kan unpublished sebenarnya ya. Nah, itu akhirnya orang yang dianggap melakukan plagiarisme itu ditelusuri sampai ke kampusnya dan dicabut saya lupa, dicabut doktoralnya apa dicabut ke iniannya dia sebagai dosen gitu, saya lupa, tapi ada sanksi, ada konsekuensi yang harus dia terima dalam melakukan praktik plagiarisme ini. Nah, dan ini jangan sampai terjadi di mahasiswa ITERA gitu, karena kalau misalnya sampai ketahuan seperti itu, konsekuensinya ya berarti nanti ijazah kalian tidak bisa terbit gitu berarti ya, karena kan dianggap itu kalau ketahuannya setelah lulus. Kalau sebelum lulus ya berarti kalian tidak layak untuk maju tahapan seminar, berarti ya nggak boleh maju tahapan seminar proposal ataupun seminar hasil ataupun bahkan sidang akhir, itu tidak boleh gitu ya. Jadi poin penting dalam uji naskah ini, uji kesamaan naskah adalah melihat persentase kesamaan ya, similarity index ya, atau similarity score-nya. Jadi nanti dari Turnitin itu kita bisa dapat outputnya itu dalam persentase. Kalau yang di ITERA, yang di Prodi itu maksimal 20%. Maksimal 20%. Kalau lebih dari 20% kalian disuruh ulang nulis ininya, buku disertasinya, buku skripsinya ya. Tapi kalau kurang dari 20%, maka kami maklumi dan silahkan melanjutkan ke proses berikutnya seperti itu ya. Jadi uji kesamaan naskah bukan sekedar mencari siapa yang melakukan plagiasi, tapi lebih pengecekan seberapa besar seorang penulis itu bisa terinspirasi atau mengutip dari tulisan yang sudah ada, sehingga bisa diperbaiki lagi dengan parafrase atau citasi yang tepat. Sebenarnya seperti itu. Jadi bukan berarti kamu plagiat gitu ya, begitu dapat angkanya di atas 20% lalu kita bombardir dia dengan title kamu plagiat, kamu nggak bisa lulus, kamu ini nggak, bukan seperti itu. Tapi lebih kepada mengecek kelayakan kalian untuk bisa maju ke tahap berikutnya sebagai lulusan sarjana dari suatu institusi gitu ya. Tapi juga lebih kepada kalian benar-benar mengerjakan itu dan kalian paham gitu ya, bahwa yang kalian tulis adalah hasil bacaan kalian gitu. Hanya mungkin teknik parafrasenya saja yang belum tepat, sehingga itu perlu diperbaiki seperti itu. Nah, ini tadi batas kesamaan yang sering dipakai ya untuk skripsi, tesis, disertasi di lingkungan akademik, lingkungan kampus maksimal 20-30% ya untuk disertasi,
bisa sampai 30%. Beberapa kampus lebih ketat ya. Di prodi itu 20% ya, kurang dari sama dengan 20%. Yang dilihat bukan hanya total persentase, tapi juga kemiripan per sumber. Jadi misalnya di situ kan nanti di Turnitin itu akan kelihatan ya, kalian dari daftar pustaka kalian itu kan kalian akan ada beberapa daftar referensi yang kemarin kita sudah kerjakan. Nah, dari misalnya 15 referensi kalian baca itu tuh berapa referensi? Apakah 15-15-nya atau hanya 1-2 gitu ya. Nah, itu kita akan bisa lihat mana yang paling utama yang kalian manfaatkan sebagai sumber utama gitu. Jadi nggak boleh ada satu sumber itu kemiripannya lebih dari 5% itu tidak boleh gitu. Jadi kami menganggapnya berdasarkan apa yang terukur di situ ya, kami menganggapnya oh kamu berarti hanya merujuk pada satu paper itu aja gitu. Jadi itu nggak boleh ya, variasinya jadi kurang seperti itu. Nah, itu untuk karya ilmiah dalam bentuk skripsi ya. Nah, kalau di artikel jurnal nasional terakreditasi, Sinta 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, itu biasanya boleh sampai kurang dari atau sama dengan 25%. Tapi kalau Sintanya sudah lebih tinggi, yaitu Sinta 1, Sinta 2 gitu ya, itu biasanya lebih ketat, kurang dari atau sama dengan 20% ya. Nah, sedangkan kalau yang internasional bereputasi ya, masuk terindeks oleh Scopus ya, atau World of Scientific Journal, itu biasanya yang kurang dari 15% yang lebih disukai gitu ya. Maksimal banget 20%. Tapi kalau ketahuan lebih dari 20%, biasanya mereka akan langsung ditolak, tidak boleh masuk ke front desk untuk di-review oleh para reviewer gitu. Jadi ada beberapa Elsevier, Springer, dan IEEE itu harus itu udah penerbit-penerbit besar ya, jurnal penerbit besar itu sudah langsung menolak kalau kalian melampirkan berkas naskah yang ternyata hasil plagiarismenya lebih dari 20% seperti itu ya. Oke, ini terakhir catatan penting dari apa yang kita pelajari mengenai teknik parafrase dan uji kesamaan naskah, bahwa bagian referensi ya atau daftar pustaka atau judul, nama penulis, dan istilah umum biasanya tidak dihitung sebagai plagiat karena itu sudah common thing. Jadi pasti kalian akan menuliskan daftar pustaka yang daftar pustaka itu bisa kan banyak ya. Itu pasti bisa saling beririsan dengan daftar pustaka bahan rujukan kalian, dan itu biasanya seperti itu. Makanya ketika melakukan uji kesamaan naskah di dalam Turnitin itu hanya naskah utamanya saja. Tidak termasuk judul dan daftar pustaka gitu ya. Jadi hanya dari abstrak sampai ke kesimpulan gitu. Nah, kemiripan tinggi umumnya pada metodologi itu bisa dimaklumi jika memang metodenya atau prosedurnya itu sudah standar baku yang dilakukan secara internasional seperti itu. Jadi ada standarisasi internasional terkait dengan metodologi yang bisa dimaklumi oleh reviewer atau editor jurnal ketika ada kemiripan tinggi di bagian itu. Tetapi kita tetap mengupayakan harus diparafrase ya, jangan sampai kalimat itu jadi kalian copy paste metode-metodenya sama gitu, jangan seperti itu ya. Dan yang paling bahaya itu adalah melakukan copy paste di bagian pendahuluan, hasil, dan pembahasan, karena ketiga section ini sebenarnya adalah yang isi dari kepala kalian, isi dari pekerjaan kalian gitu. Jadi tidak mungkin sama sebenarnya dengan apa yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Metodenya mungkin sama, targetnya mungkin sama, tapi bagaimana kalian menuliskan hasil yang kalian peroleh atau hasilnya mungkin bisa berbeda gitu ya, dan bagaimana kalian membahasnya itu pasti berbeda gitu ya. Jadi
harus dituliskan dengan gaya tulisan kalian sendiri. Kalaupun memang ada yang sama-sama, ya pasti tentu kalian harus melakukan yang namanya parafrase dan harus mencantumkan citasinya gitu. Misalnya kalian sudah dapat hasil nih, lalu kalian mencoba untuk memvalidasi itu dengan menggunakan teori yang kalian baca dari paper. Nah, kalian boleh mencantumkan teori tersebut setelah diparafrase dan tentunya melampirkan kalian baca itu dari mana. Jadi citasinya dilampirkan gitu ya. Jadi itu catatan pentingnya. Lalu meskipun persentase keseluruhan rendah, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah lokasi kemiripannya itu tadi ya. Apakah di bagian yang penting atau tidak. Tadi berarti kalau di bagian metodologi masih oke, dimaklumi gitu ya. Tapi baiknya sih kalian tetap melakukan yang namanya parafrase. Tapi yang paling tidak boleh ada kemiripan yang tinggi itu adalah di bagian pendahuluan, hasil, dan pembahasan. Karena itu adalah justru isinya dari si peneliti untuk melampirkan apa yang sudah dia kerjakan untuk bisa dibaca oleh khalayak umum, oleh orang lain, itu adalah di bagian itu sebenarnya. Dan itu adalah pola berpikir kalian gitu. Jadi pola berpikir kalian tidak mungkin bisa sama persis dengan orang lain seperti itu ya. Oke, itu untuk bagian pertama dari pertemuan dari kelas hari ini. Itu yang akan kita bahas di minggu ketiga sebenarnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada? Oke. Saya lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, ini adalah bagian berikutnya ya. Jadi nanti saya akan memberikan saya akan memberikan tugas ke kalian yang mencakup dua materi hari ini ya. Jadi terkait dengan parafrase dan terkait dengan struktur penulisan karya ilmiah ya. Oke. Ini adalah struktur penulisan karya ilmiah yang umumnya digunakan ya. Ada bagian awal itu adalah halaman judul ya, berisi judul penelitian, nama penulis, afiliasi. Berarti kalau afiliasi kalian sementara adalah sebagai mahasiswa program studi teknik geofisika, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera gitu ya, itu penulisan afiliasinya. Lalu tahunnya berarti kalau kalian mau publikasi sekarang ya tahun 2026 gitu ya. Nah, kemudian abstrak itu adalah ringkasan singkat yang harus mengandung latar belakang, tujuan, metode, hasil utama, kesimpulan, dan kata kunci dari karya ilmiah kalian. Gitu. Kemudian kata pengantar ini masih berupa bagian awal ya, opsional sih sebenarnya kata pengantar ini, tergantung jenis karyanya. Kalau dia artikel ilmiah nggak ada kata pengantar, tapi kalau buku atau dalam bentuk skripsi itu biasanya ada kata pengantar. Disitulah kalian nanti akan menuliskan berbagai macam ucapan terima kasih kepada orang-orang yang menjadi support system kalian seperti itu ya. Kemudian daftar isi itu sudah pasti, kalau di buku skripsi itu harus ada daftar isinya, lalu daftar gambar dan daftar tabel gitu ya. Nah, itu adalah di bagian awal. Lalu masuk ke bagian utama. Bagian utama itu adalah badan atau tubuh dari buku
Saya buku disertasi terus gara-gara saya lagi nulis buku disertasi. Maaf ya, buku skripsi ya, buku skripsi kalian gitu ya. Nah, apa saja? Biasanya ada 5 chapter ya, 5 bab biasanya yang harus ada. Tapi itu semua tergantung dari bagaimana pembahasan kalian. Kalau kalian membutuhkan hasil dan pembahasannya itu dijadikan satu bab sendiri gitu, misalnya tujuan kalian 2, lalu dua-duanya kalian pembahasannya penting nih, maka 2 ini dijadikan pembahasan 2 bab itu boleh gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti akan jadi 6 bab, itu nggak masalah gitu. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi at least itu ada 5 bagian, yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu berisi latar belakang masalah yang kalian angkat, ya. Lalu rumusan masalah yang mau kalian coba cari solusinya dengan menggunakan metodologi penelitian yang kalian kerjakan. Lalu tujuan penelitian kalian berkaitan dengan rumusan masalah dan manfaat penelitian kalian. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah bab kedua itu tinjauan pustaka atau kajian teori, ya. Di sini isinya adalah hasil studi literatur kalian yang berkaitan dengan topik yang mau kalian bahas, ya. Topik, metodologi, kemudian area, ya, geologi regional masuknya ke daerah sini gitu. Itu harus dimasukkan, ya, harus dibahas di sini. Kemudian sejumlah penelitian terdahulu terkait dengan yang relevan gitu ya, mau itu relevan secara lokasi area ataupun metode yang digunakan ataupun target yang kalian mau cari itu masuk di situ. Lalu disinilah kerangka berpikir kalian itu bisa terbaca oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji, seperti itu. Jadi biasanya bagian tinjauan pustaka atau kajian teori itu justru oleh beberapa kakak tingkat kalian itu dianggap sesuatu yang ya udah, saya mau copy paste aja dari buku-buku skripsi yang sebelumnya, tinggal tarik semuanya, teori-teorinya gitu sama semua persis, padahal tidak seperti itu, ya. Justru bagian tinjauan pustaka ini kami bisa melihat apakah kalian benar-benar membaca literatur yang relevan dengan apa yang mau kalian kerjakan gitu ya, atau apakah kalian benar-benar mempelajari sejumlah penelitian terdahulu yang bisa kalian jadikan acuan dalam melakukan penelitian gitu, sehingga nanti kami bisa menilai apakah penelitian kalian ini bersifat melengkapi penelitian terdahulu ataukah mengulang penelitian terdahulu, hanya beda lokasi gitu ya, atau justru membantah hasil penelitian terdahulu jika lokasinya sama, seperti itu ya. Itu nanti masuknya adalah di bagian kerangka berpikir gitu. Jadi nanti kita bisa lihat, ini mah hanya sekedar yang penting lulus aja gitu, sama semua isi pekerjaannya, isi buku TA-nya sama semua di bagian ini, itu juga kami bisa melihat ya. Nah, itu di bagian kedua. Bagian ketiga adalah metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini tergantung dari bagaimana gaya penelitian kalian ya, atau tipe penelitian kalian yang sudah kita bahas di pertemuan pertama ya. Jenis penelitian kalian apa sih gitu ya? Berarti kan kalau kita ya interpretasi ya, berarti kuantitatif dan kualitatif gitu. Kalian ukur data, ukur area gitu ya, lalu dapat data, lalu kalian mencoba untuk mengolah data tersebut, dan hasilnya kalian melakukan interpretasi, kalian melakukan analisis kualitatif berdasarkan keilmuan yang berlaku ya di situ. Kemudian lokasi dan waktu penelitian itu juga bisa beda dengan kajian geologi regional ya. Lokasi dan waktu penelitian itu lebih kepada timeline ya sebenarnya. Kalian mengerjakan ini sudah berapa lama? Lalu lokasinya apakah
lokasi penelitian itu kalian kerjakan di perusahaan gitu ya, sehingga kalian punya apa namanya izin untuk mengerjakan di perusahaan di suatu instansi, atau kalian hanya mengerjakannya di area tertentu gitu. Tapi jangan apa namanya bilangnya lokasi penelitian kalian adalah di Institut Teknologi Sumatera kalau kalian tidak mengerjakan data Institut Teknologi Sumatera gitu. Jadi misalnya gini, kalian mengerjakan cekungan Sumatera Selatan, maka kalian sampaikan lokasi penelitian kalian adalah di cekungan di lapangan X cekungan Sumatera Selatan. Dan bagian itulah yang akan kalian bahas di bagian geologi regional di bab 2 gitu ya. Jadi lokasi penelitian itu bukan di mana kalian mengerjakan proses pengolahan data dan lain-lain, tapi lokasi target kalian ya, bisa dipahami ya. Kemudian data yang digunakan ya, apakah data primer? Data primer itu berarti kalian mengambil sendiri datanya gitu ya, atau kalian menggunakan data sekunder. Data sekunder itu berarti kalian dapat data yang diambil oleh orang lain gitu. Jadi kayak tadi saya bilang kalian mengerjakan di perusahaan gitu, lalu kalian dapatnya data sekunder berarti gitu ya. Berarti kan dari pembimbing kalian di perusahaan, dari pembimbing kalian di instansi lain, kalian dikasih data nih, kerjakan gitu. Berarti itu adalah tipe data sekunder. Lalu data sekunder itu harus kalian breakdown lagi. Data apa aja yang saya punya? Data log, misalnya data permukaan, data log, data geokimia dan lain-lain itu harus di identifikasi ya, dideskripsikan datanya apa saja. Kemudian instrumen penelitian ini mungkin lebih kepada kalian kalau kalian menggunakan kalau kalian melakukan penelitian dengan data primer ya, sebenarnya kalau ini ya. Jadi kalian menggunakan alat apa sih untuk mengukur ini gitu ya. Tapi kalau kalian dapatnya data sekunder, saya rasa ini nggak perlu ditulis gitu ya. Dan teknik pengumpulan data itu juga kalau kalian pakai data primer, kalian bisa terapkan gitu. Teknik pengumpulan datanya seperti apa? Desain akuisisinya, kemudian lintasannya dan lain-lain. Bagaimana kalian caranya untuk akuisisi data dan lain-lain. Apakah ada asumsi tertentu yang digunakan di sini? Boleh, silakan. Tapi kalau data sekunder saya rasa tidak perlu ya. Kemudian teknik analisis data. Ini adalah metode-metode apa yang kalian gunakan untuk bisa mengolah dan menganalisis data yang kalian punya. Misalnya kalian pakai kalian mengukur data gravity, berarti ya kalian mengumpulkan dengan cara pengukuran di area 1 kilo kali 1 kilo gitu ya, dengan menggunakan close grading untuk area per berapa meter, misalnya 100 meter 100 meter gitu kalian ukur. Nah itu adalah teknik pengumpulan data. Lalu analisis datanya kami menggunakan analisis interpretasi menggunakan filter apa misalnya total horizontal derivatif atau total vertical derivatif ya, untuk bisa mengidentifikasi keberadaan batas cekungan atau mengidentifikasi keberadaan struktur yang bisa menjadi jalur migrasi dari fluida hidrokarbon atau fluida geotermal, bisa seperti itu ya. Jadi metodologi penelitian adalah kalian menceritakan dari awal mula kalian terkait dengan lokasi, lalu data yang kalian peroleh di lokasi tersebut. Kalau kalian melakukan akuisisi, maka bagaimana proses akuisisinya, bagaimana penentuan lintasan, bagaimana penentuan area pengukuran dan lain-lain gitu. Lalu metode-metode apa yang kalian gunakan, misalnya seismik berarti kalian menggunakan pendekatan parameter apa yang harus kalian analisis gitu ya, dan lain-lain seperti itu ya. Itu di bab 3 ya, metodologi penelitian. Dan bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan dari semua data yang sudah kalian olah dengan metode yang kalian pilih. Itu kalian sajikan hasilnya dan kalian bahas.
apa findingnya, apa yang bisa kalian peroleh dari hasil tersebut gitu ya. Apakah kalian bisa memperoleh target kalian, yaitu struktur misalnya untuk melihat apa sebagai jalur migrasi fluida hidrokarbon, apakah itu bisa tercapai gitu ya. Lalu bagaimana kondisinya, bagaimana karakteristiknya, parameter apa yang paling sensitif terhadap keberadaan struktur tersebut. Jadi itu semua dianalisis dan dibahas gitu ya di bab 4 ini. Lalu yang kelima, kesimpulan dan saran itu menjawab singkat dari rumusan masalah ataupun tujuan penelitian kalian. Gitu. Jadi kesimpulan itu adalah jawaban dari rumusan masalah yang kalian angkat atau pertanyaan penelitian yang kalian angkat. Gitu ya. Kemudian saran adalah setelah kalian melakukan sejumlah pendekatan gitu ya, secara praktikalnya gitu kalian sepertinya kemarin saya kurang bagian ini, kurang bagian itu bisa kalian taruh di bagian saran gitu. Jadi sehingga nanti mungkin adik kelas kalian itu bisa menggunakan buku PA kalian sebagai rekomendasi gitu, sebagai referensi untuk mengerjakan TA yang selanjutnya seperti itu ya. Oke, itu bagian utama ya. Lalu ini adalah di bagian akhir. Bagian akhir itu adalah daftar pustaka, lampiran jika perlu, dan riwayat hidup ini opsional. Biasanya kalau di skripsi, tesis atau buku gitu ya, pokoknya buku-buku karya ilmiah itu biasanya ditulis riwayat hidup penulis ya. Tapi yang paling utama mungkin lebih kepada daftar pustakanya kemarin sudah kita bahas ya dengan menggunakan Mendeley dan lampiran data kalau memang dibutuhkan datanya untuk dilampirkan, kemudian perhitungan-perhitungan yang tidak bisa kalian lampirkan secara keseluruhan di bagian utamanya, lalu peta-peta ya yang dirasa perlu untuk dilampirkan untuk memperkuat analisis itu boleh ditaruh di bagian akhir di section lampiran seperti itu. Oke. Nah, tadi adalah untuk buku ya, untuk buku skripsi. Sekarang ini adalah untuk artikel ilmiah ya, untuk paper. Kalau paper lebih ringkas ya. Jadi hanya judul, kemudian author gitu ya, kemudian abstrak, langsung pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Lebih ringkasnya itu adalah pembahasannya gitu. Kalau dari komponennya 5 itu harus ada, tapi secara pembahasan artikel ilmiah itu benar-benar fokus kepada hal utama yang mau kamu angkat di situ ya, bukan muter-muter membahas ini itu tapi fokus utamanya tidak terbahas, bukan seperti itu ya. Jadi bedanya antara buku skripsi dengan artikel ilmiah adalah dari efektivitas dan efisiensi dalam menuliskan 5 bab tadi gitu ya. Karena biasanya kalau artikel ilmiah itu kalau jurnal internasional itu maksimal banget 20 halaman. Kalau artikel internasional ya, kalau nasional itu mungkin sekitar 10 halaman ya. Sekitar 10 halaman itu sudah cukup. Nah, ini adalah bagian struktur pendahuluan ya. Pendahuluan yang tadi sudah saya sampaikan di bagian buku ya, di bagian buku TA. Jadi topik besarnya apa gitu ya. Makanya kemarin saya minta kalian untuk melihat topik besar kalian apa, karena saya mau kasih PR di bagian ini gitu. Jadi supaya kalian sudah mulai terbayangkan sambil saya menjelaskan ini, kalian sudah mulai terbayang, oh saya mau menulis pendahuluannya seperti apa gitu ya. Topik besar, kemudian masalah spesifik ya, masalah spesifiknya apa, dan data pendukungnya. Jadi kita bergerak dari hal yang bersifat umum ke bagian yang bersifat lebih spesifik ya, mungkin berkaitan dengan
satu parameter atau berkaitan dengan satu lokasi gitu ya, atau ada hal lain yang sehingga bisa lebih melokalkan masalah gitu. Lalu ada data pendukung apa sehingga masalah tersebut menjadi sangat penting untuk kita angkat. Itu ada faktor urgensi di situ ya. Faktor urgensi itu biasanya paling yang saya tanya ketika mahasiswa-mahasiswa bimbingan tugas akhir ataupun sidang, itu biasanya saya tanya sehingga saya bisa paham, kamu mau ngerjakan ini untuk apa gitu. Kalau jawabannya hanya yang penting lulus, Pak, semacam langsung berkurang gitu loh poinnya gitu ya. Nah, kemudian dari masalah spesifik yang kalian angkat gitu ya dan data pendukungnya, kalian mencoba untuk mentelaah gitu ya, ada nggak sih penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan gitu ya, dan kalian bisa mengidentifikasi gap ya. Gap itu apa? Yang dulu belum ada dikerjakan, tapi kalian sudah bisa coba dikerjakan gitu sekarang. Gitu. Jadi gapnya apa yang tidak dikerjakan yang dahulu, tapi sekarang muncul yang bisa kalian kerjakan itu apa gitu ya. Jadi gap itu juga menjadi salah satu indikator ya, kalian benar-benar memahami apa yang kalian kerjakan dan kalian benar-benar membaca terkait dengan topik yang menjadi minat kalian gitu. Lalu nanti dari situ kalian bisa menyusun yang namanya rumusan masalah gitu. Nah, rumusan masalah biasanya dijadikan tujuan penelitian gitu. Nah, nanti dari tujuan penelitian maka kita bisa menuliskan manfaatnya apa nih kalau tujuannya sudah tercapai gitu ya. Berikutnya adalah ini kalau di bagian artikel ilmiah ya, ini adalah konteks. Dan kalau yang tadi itu adalah di bagian buku skripsi ya. Nah, sebenarnya kalau yang di bagian artikel ilmiah sebenarnya sama aja gitu. Hanya ini kita coba bagi per paragraf ya, per paragraf. Jadi karena dia biasanya kalau pendahuluan itu hanya sekitar ya mungkin 2 3 maksimal 4 paragraf ya. Jadi mungkin bisa kita bagi menjadi seperti ini ya. Ini malah 6 paragraf. Jadi satu paragraf satu satu pembahasan itu juga boleh ya, seperti itu juga boleh. Gitu silahkan aja. Yang penting kalian bisa membedakan bahwa artikel ilmiah adalah lebih menonjolkan bagian utama ya yang paling urgent untuk ditampilkan, bukan hanya sekedar banyaknya kajian literatur yang kalian tulis gitu ya. Nanti coba kalian kalau di artikel ilmiah itu harus kalian benar-benar milih juga kajian literatur mana yang mau saya tampilkan di karya ilmiah saya gitu, di artikel ilmiahnya gitu, karena daftar pustakanya juga mungkin hanya sekitar berapa ya, 10 15 artikel gitu ya, yang tidak boleh lebih dari yang usianya mungkin 5 sampai 10 tahun ke belakang gitu, nggak boleh lebih dari itu. Jadi dianggapnya hal-hal yang sudah agak baru lah ya, untuk sebagai update update pengetahuan yang seperti itu. Nah, di pendahuluan pada artikel ilmiah, paragraf pertama biasanya adalah konteks umumnya, yang tadi isu besarnya ya. Lalu paragraf keduanya kalian mulai mengerucut ke bagian masalah yang lebih spesifiknya. Lalu data dan fakta yang bisa kalian temukan di lapangan seperti apa. Atau berdasarkan teori-teori yang juga bisa kalian angkat juga bisa seperti itu ya. Kemudian paragraf ketiga, kalian bisa melampirkan apa yang kalian baca terkait dengan penelitian terdahulu dan gap research-nya seperti apa. Lalu paragraf keempat adalah rumusan masalah kalian, sehingga nanti di paragraf kelima dan keenam kalian bisa membahas tentang tujuan penelitian dan manfaat penelitiannya yang ingin kalian capai seperti itu. Nah, ini ya, jadi pendahuluan artikel ilmiah 3 paragraf itu seperti ini kurang lebih ya. Jadi konteks umum, masalah spesifik, isu besar yang ingin dicapai, isu besar yang terjadi di negara kita gitu misalnya ya. Ini bahwa misalnya sistem geotermal belum dimanfaatkan dengan cukup baik gitu ya, dimanfaatkan secara optimal. Kenapa bisa seperti itu? Karena adanya keterbatasan terkait dengan proses piping, proses pengambilan data, pengambilan uapnya dan pengolahan uapnya untuk bisa manfaatkan oleh masyarakat.
lalu sampaikan datanya gitu misalnya ya di sistem geothermal Ulu Belu hal yang sama ternyata juga dirasakan misalnya seperti itu. Lalu nanti paragraf kedua, beberapa penelitian terdahulu yang sudah diteliti adalah A, B, C gitu. Lalu celah yang belum terjawab adalah bagian proses pipingnya misalnya gitu ya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi atau menginvestigasi kemungkinan area tersebut untuk dipasang pipa dengan panjang sekian gitu misalnya dan melihat bagaimana kondisi tanahnya gitu. Itu masuk ke geoteknik ya, masuk ke bagian geotekniknya gitu. Bukan masuk ke eksplorasi, itu masuknya ke geoteknik karena kalian berusaha untuk melihat. Jadi mau masang utility ya, mau masang pipa panjang gitu, tapi pipa itu kan akan ditaruh ditanam di bawah tanah ya. Dan apakah di bawah tanah itu konstruksinya itu memadai untuk dipasang pipa dan ketika pipa itu dialiri uap dengan tekanan tertentu, tekanan dan temperatur tertentu itu seperti apa gitu ya. Jadi itu yang akan kalian angkat gitu ya. Kemudian nah ini kalau 4 paragraf ini mungkin seperti ini ya. Dan ini kalau 3 paragraf doang kayak begini nih gitu ya. Jadi ini kan di sini kan tadi tulisnya 6 paragraf ya. Nah, ini biasanya ada yang cuma minta 3 paragraf, ada yang cuma 4 paragraf gitu ya, tergantung dari papernya ya. Kalau boleh lebih dari 20 halaman ya mungkin kalian bisa nulis aja 4 paragraf gitu. Banyakin aja, utamakan aja lah nanti di bagian hasil dan pembahasan gitu. Yang penting ketika orang membaca pendahuluan kalian, orang itu tuh bisa paham, oh penulis tuh mau ngerjain ini gitu. Relevan nggak ya dengan apa yang mau saya kerjakan juga gitu misalnya ya kalau ada yang mau cari referensi seperti itu. Oke, kalau di bagian pendahuluan pada skripsi, uh, intinya mah sama ya. Jadi ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, latar belakangnya tadi ya uraian umum sampai ke pembahasan secara khusus. Lalu data pendukung ini kira-kira hampir sama dengan yang tadi ya. Tapi kalian ini adalah 1.1. Jadi kalau pendahuluan itu adalah bab 1 gitu ya. Ini adalah 1.1-nya gitu ya, ini adalah 1.2-nya, ini 1.3, ini 1.4. Nah, masing-masing ini kalian apa paragraf yang harus atau bantuannya ya outline yang harus dibahas itu seperti apa gitu ya ditulis dalam bentuk paragraf ya. Ini penulisannya mungkin agak lebih bebas ya kalian kalau buku skripsi itu kan tergantung kalian ikhlas nggak ngeprint banyak-banyak gitu ya kalau kalian mau nulisnya banyak gitu ya, mau tulisnya banyak kemudian nanti buku-buku TA kalian jadi tebel gitu kan kalian yang akan ngeprint setebel itu gitu kira-kira apa uh, worth it enggak gitu atau kalian tulis aja yang efektif efisien gitu, tidak perlu terlalu panjang tidak perlu terlalu banyak gitu cukup dilengkapi yang utama yang paling lengkap adalah bagian pembahasan gambar dan lain itu mungkin lebih lebih baik gitu ya. Oke, ini adalah pendahuluan pada skripsi plus batasan masalah ya. Jadi tadi latar belakang ini sudah silakan di apa nanti bisa kalian coba sendiri. Tapi batasan masalah ini menjadi hal yang sangat penting ya karena kan ini membatasi ruang lingkup pekerjaan kalian. Kalau kalian tidak punya batasan masalah, nanti ketika saya menguji gitu ya, saya boleh aja untuk nambahin parameter-parameter yang menurut saya perlu untuk ditambahkan ya walaupun kalian lagi di seminar hasil gitu misalnya. Kenapa? Karena tidak ada batasan masalah yang ditetapkan di situ gitu. Jadi batasan masalah ini justru membantu kalian untuk bisa fokus kepada apa yang memang mau diteliti dan apa yang tidak termasuk gitu ya. Karena ini biasanya supaya lebih fokus ya. Jadi nggak melebar ke hal-hal yang di luar topik. Ini juga bisa kalian tetapkan berkaitan dengan kondisi data, kondisi area target kalian ini juga bisa di manfaatkan untuk
menuliskan atau memutuskan batasan masalah saya sampai di mana gitu ya. Biasanya hanya berisi 2 sampai 4 poin. Misalnya penelitian ini hanya menggunakan metode HVSR berbasis mikrotremor. Di luar itu jangan ditanya, istilahnya gitu ya. Jadi ini tuh saya seolah-olah saya mengerjakan ini ya, saya seolah Pak, saya hanya menggunakan metode HPSR berbasis mikrotremor loh. Jadi yang menggunakan pendekatan lain tolong jangan ditanya karena saya nggak ngerjain itu, nanti saya nggak bisa jawab gitu ya. Atau misalnya lokasi penelitian hanya di bagian Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Jadi yang di bagian Wehui, bagian airan jangan ditanya karena saya nggak mengerjakan bagian situ gitu. Kemudian analisis hanya sampai pada peta mikrozonasi misalnya, tidak membahas kerusakan bangunan gitu misalnya. Kenapa? Karena ada yang mungkin lebih punya kapabilitas ya dan punya kapasitas untuk membahas terkait kerusakan bangunan. Misalnya orang-orang sipil ya, itu mereka punya kapabilitas yang lebih mumpuni dalam membahas terkait dengan kerusakan bangunan. Orang-orang geofisika itu hanya mengerjakan sampai peta mikrozonasinya saja. Nanti peta mikrozonasi tersebut dikasihkanlah ke orang sipil, ngobrol lah, duduk bareng. Ini bagian ini nggak boleh dibangun dengan tinggi sekian, bagian ini nggak boleh dibangun dengan beton, bagian ini nggak boleh dibangun dengan bambu gitu-gitu ya. Karena satu dan lain hal seperti itu ya. Nanti itu adalah yang membatasi kalian gitu ya. Nah, bukan ya membatasi kalian dan juga membatasi si pembaca. Kalau biar tahu oh yang kalian kerjakan itu hanya sebatas ini gitu. Jadi jangan ditanya di luar dari batasan ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah tujuan penelitian. Menjawab rumusan masalah bisa terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, itu silahkan sesuai kebutuhan kalian. Lalu manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu biasanya mencakup dua. Untuk manfaat secara akademik ya, kontribusi pada ilmu pengetahuan, dan manfaat secara praktisnya. Jadi untuk pemerintah, untuk industri, untuk masyarakat, hasil pekerjaan kalian tuh bisa digunakan untuk apa gitu ya. Kalau tadi misalnya saya kasih contoh untuk yang mikrotremor, berarti kan mungkin bisa digunakan untuk pemerintah ya. Misalnya mereka mau bangun fasilitas umum di tinggian mana gitu ya. Kan khawatir rawan longsor dan lain-lain, itu juga harus diperhatikan seperti itu. Itu bisa masuk ke bagian manfaat penelitian ya. Oke, ini ya yang tadi ya peranan batasan masalah ya. Jadi jangan sampai terlalu luas sehingga kalian akan tidak fokus gitu ya. Maka kerjakan saja hal yang spesifik dan lebih fokus gitu. Lalu kita lihat ada bedanya apa sih batasan masalah dengan rumusan masalah. Rumusan masalah adalah problem ya, pertanyaan atau masalah yang ingin diteliti oleh kalian ya. Itu bisa muncul dari ide kalian membaca atau bisa muncul dari apa yang sudah kalian lihat di lingkungan gitu misalnya ya. Dan itu yang mau dijawab dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yang kalian gunakan. Nah, kalau batasan masalah itu tadi ya, garis tegas ruang lingkup penelitian kalian supaya jelas fokusnya ya. Jadi jangan sampai jangan sampai salah ya untuk menentukan mana perumusan masalah, mana batasan masalah. Lalu bedanya dengan tujuan apa? Kalau tujuan, area yang ingin hasil yang ingin dicapai itu apa? Itu biasanya berkaitan dengan rumusan masalah ya. Kalau batasan masalah adalah jangkauan penelitian yang ditetapkan gitu, ya. Tadi supaya lebih fokus. Oke, ini ya. Jadi persamaan pendahuluan pada skripsi dan artikel, fungsi utamanya adalah sama-sama untuk menginformasikan kepada para pembaca apa latar belakang dan alasan penelitian dilakukan, serta menjelaskan pentingnya atau urgensi dari topik kalian untuk dibahas, gitu ya.
Kemudian sama-sama membuat rumusan masalah. Ini lebih memfokuskan, lebih menjelaskan apa yang akan diteliti secara lebih detail. Lalu membuat tujuan penelitian, ya. Jadi sama-sama membuat tujuan penelitian untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Lalu sama-sama menunjukkan relevansi penelitian, baik itu untuk pengembangan ilmu maupun aplikasi praktik, dan sama-sama harus ditulis dan disajikan secara sistematis, logis, dan mengalir dari jangkauan umum ke pembahasan secara khusus. Seperti itu. Ya. Lalu bedanya apa, Bu? Bedanya adalah ini. Kalau skripsi, panjang pembahasannya pendahuluan ya, untuk pendahuluan ini kita masih membahas khusus pendahuluan. Skripsi bisa 5-10 halaman tergantung kalian ya. Kalau artikel ilmiah hanya 1-3 halaman, bahkan mungkin hanya 1 halaman ya, isinya beberapa paragraf aja gitu. Kemudian isi latar belakang, kalau skripsi kalian mau berangkat dari hal yang umum sampai ke sangat detail itu boleh, silahkan. Karena halamannya juga nggak dibatasi ya. Tapi kalau di artikel ilmiah, kalian tidak bisa seperti itu. Kalian harus lebih fokus langsung kepada gap penelitian dan signifikansinya, urgensinya seperti apa, gitu ya. Rumusan masalah juga selalu seperti itu. Dan rumusan masalah juga berbeda. Kalau skripsi ditulis eksplisit dalam bentuk poin atau pertanyaan penelitian. Nah, kalau artikel ilmiah tidak selalu dituliskan seperti itu, hanya tersirat dalam narasi ya. Nanti mungkin seiring dengan kalian banyak membaca, kalian mungkin akan bisa melihat ya, oh ini tuh rumusan masalahnya ditulis, oh ini tuh enggak, oh ini tuh dibahas dalam bentuk gap research ya, misalnya seperti itu. Tujuan penelitian ditulis jelas ya, tadi juga ada dalam satu subbab tertentu. Dan kalau artikel ilmiah yang tadi hanya dalam paragraf terakhir aja, hanya untuk menegaskan bahwa penelitian ini bertujuan untuk bla 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 gitu ya. Kemudian manfaatnya dituliskan juga lebih spesifik ya, dalam satu subbab tertentu. Kalau di artikel ilmiah biasanya tidak terlalu dituliskan, kecuali memang itu menjadi salah satu bentuk urgensi yang bisa kita tuliskan di bagian latar belakang ya. Nah, untuk struktur sudah pasti berbeda ya. Struktur skripsi biasanya punya subbab, latar belakang, rumusan masalah dan lain-lain, itu dalam subbab tertentu ya, bab 1 ya, berarti 1-1, 1-2 dan seterusnya. Kalau artikel ilmiah, subbab itu ditransformasikan dalam bentuk paragraf, jadi nggak pakai subbab lagi gitu. Jadi hanya paragraf ini membahas tentang subbab yang mana, paragraf 2 subbab yang mana, dan seterusnya gitu. Jadi secara keseluruhan kalau artikel ilmiah tuh lebih padat ya. Jadi gaya penulisannya itu lebih padat, langsung fokus pada temuan utama yang mau kalian bahas dan tidak ngalur ngidul kemana-mana gitu. Langsung temuan itu kalian korelasikan kepada kajian literatur yang sudah kalian baca. Itu pun kajian literaturnya paper-paper yang memang paling utama yang kalian gunakan sebagai referensi. Beda dengan kalau skripsi. Kalau skripsi itu lebih deskriptif, lebih edukatif, lebih mendalam gitu. Jadi lebih kalian mau menuliskan pemikiran-pemikiran kalian di dalam skripsi yang lebih panjang, mau curhat juga boleh itu kayaknya kalau di skripsi gitu ya, selama memang jelas aspek saintifiknya gitu ya. Itu ini adalah terkait dengan gap analisis ya. Gap analisis adalah metode untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap antara kondisi aktual, apa yang ada sekarang, dan kondisi ideal atau harapan atau apa yang seharusnya ada gitu ya. Jadi kalian bisa mencari celah pengetahuan atau aspek yang belum dikaji dari penelitian-penelitian sebelumnya berdasarkan kondisi yang memang ada sekarang atau kondisi yang kalian harapkan muncul gitu ya ketika kalian melakukan penelitian gitu. Lalu kalian bisa menjadikan celah tersebut sebagai dasar kenapa penelitian baru perlu dilakukan
seperti itu. Itu jadi kayak ada gap research-nya ya. Itu menjadi bisa menjadi urgensi juga dalam melakukan dalam apa namanya penelitian gitu. Nah, ini komponen dari gap analysis ya, current state, kondisi per saat ini, penelitian yang sudah ada, itu berkaitan dengan apa saja yang sudah diteliti oleh peneliti terdahulu ya. Jadi itu adalah manfaatnya kalian melakukan kajian literatur. Salah satunya adalah melihat apa sih yang sudah diteliti hingga saat ini gitu ya. Lalu apa yang belum dibahas, padahal mungkin pengetahuan atau data yang dibutuhkan untuk melengkapi pemahaman suatu masalah gitu. Jadi desired state-nya kalian melihat oh ini tuh belum dibahas, kok seharusnya ini bisa ditekankan lagi atau ini bisa dibahas, parameter-parameter apa yang bisa di apa kita pelajari di sini gitu, itu bisa ya. Jadi hal yang belum terjawab, masih kurang detail atau perlu dikaji lebih lanjut, itu bisa dikategorikan sebagai komponen dari gap analysis ya. Nah, apa fungsinya? Fungsinya adalah tadi yang saya sampaikan, menunjukkan urgensi dari penelitian. Kenapa penelitian ini menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Lalu menjadi dasar dalam perumusan masalah dan menegaskan novelty atau kebaruan dari penelitian. Kalau untuk strata 1 atau sarjana mungkin menegaskan novelty atau suatu kebaruan itu tidak apa ya, hanya sebagai opsional, bisa dilakukan, alhamdulillah, tidak pun tidak apa gitu. Tapi kalau sudah dalam strata yang lebih tinggi, strata 2, strata 3 gitu ya, kalau sudah doktoral, novelty itu harus ada gitu ya. Bahkan mungkin bukan cuma satu, mungkin bisa juga 2 atau 3 novelty yang bisa diangkat dalam penelitian seperti itu. Nah, ini adalah contoh gap analysis ya yang berkaitan dengan topik yang tadi. Misalnya, topiknya adalah mikrozonasi gempa dengan metode mikrotremor ya. Current state-nya banyak penelitian mikrozonasi menggunakan HPLC di kota besar, misalnya Jakarta, Yogyakarta, ataupun Padang gitu ya. Dan diharapkan mikrozonasi ini seharusnya juga tersedia di semua wilayah rawan gempa, termasuk kota menengah seperti Bandar Lampung. Gapnya, akhirnya belum ada penelitian yang dilakukan di Bandar Lampung, sehingga ini bisa diangkat gitu ya untuk menjadi salah satu topik yang urgent gitu ya, yaitu menyusun peta mikrozonasi gempa di Sukarame, Bandar Lampung dengan metode mikrotremor atau HPSR seperti itu ya. Itu untuk pendahuluan dari skripsi ataupun jadi kita masih berangkat di bab 1 ya. Nah, masih ada di bab 1 untuk skripsi ataupun di section pertama dari artikel ilmiah terkait dengan pendahuluan. Itu mungkin untuk materi minggu keempat. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Semoga kalian diam-diam aja tapi kalian paham ya, jangan sampai diam-diam aja tapi malah bingung, nggak paham atau bahkan nggak tahu nanya apa gitu ya, saking nggak pahamnya gitu. Semoga nggak gitu ya, semoga kalian diam itu karena paham ya, atau bukan karena saya lagi ditinggal tidur sekarang. Oke, kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan. Wahyu ada? Halo, Wahyu ada? Ketua kelas? Mati loh. Nggak ada? Oke.